Kenapa tidak boleh memakai cincin emas? Ya karena Nabi melarang. Apa alasan Nabi melarang? Tidak semua alasan itu dijelaskan. Jadi orang mencari-cari kenapa diharamkan. Ternyata emas itu ada molekul-molekul, butiran-butiran kecil macam debu yang masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam pori-pori, masuk dia ke dalam darah, masuk dia ke dalam jantung, maka tak baik bagi kesehatan. Dibahas dalam mukjizat ilmiah dalam Quran dan Sunnah. Nabi tak ada menjelaskan. Nah, yang menjelaskan itu adalah orang-orang sekarang yang penasaran kenapa emas ini diharamkan. Ada faktor kesehatan, karena butiran-butiran emasnya masuk ke dalam kulit, masuk ke dalam darah, menyebabkan penyakit. Bagaimana dengan perempuan? Kenapa boleh? Di dalam perempuan dia keluar lagi dalam menstruasi, keluar bersama darah kotor setiap bulan. Lalu kemudian secara psikologis tidak baik pakai cincin emas karena merobek hati fakir miskin. Orang miskin makan penuh payah, tiba-tiba kita pakai cincin emas, gelang emas. Tidak hanya sekedar cincin emas dan gelang emas, termasuk juga piring emas, gelas emas. Nah, tak boleh makan di piring emas. Datanglah seorang ulama ke Istana Siak Sri Indrapura. Ketika itu Kesultanan Siak itu kaya sekali, sampai tepaknya dari emas. Tahu tepak? Tepak sirih. Dalam tepak itu ada panjang, ada bulat-bulat. Yang bulat-bulat ini tempat kapur, gambir, pinang. Daun sirih memanjang. Tepaknya dari emas. Semua tamu-tamu itu memakan sirih. Ambil sirih, oles kapur, kasih gambir, kasih pinang muda, digulung, makan. Dulu menyambut tamu begitu. Tamu, salah satu tamunya Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab Rokan. Waktu dikasih dia tak. Waktu ditanya kenapa Syekh tak mau, karena tak boleh pakai piring emas. Kata yang mau, yang tak boleh itu kan pakai piring. Piring yang tak boleh, kalau tepak apa salahnya itu? Syekh Abdul Wahab halus, kata dia, saya belum jumpa dalilnya. Tak disalahkan ya orang, dia belum jumpa dalil. Jadi pakai tepak pun tak boleh. Jadi mungkin orang berpikir, ini pakai cincin tak boleh, pakai gelang tak boleh. Kalau dibuat dia yang lain, ya maka begitulah larangan tentang emas. Ada faktor kesehatan dan ada juga faktor psikologis. Apalagi zaman sekarang, orang susah untuk makan, beras, minyak naik, tiba-tiba kita seenaknya saja pakai cincin emas, gelang emas. Ada pun pakai perempuan perhiasan, apa pula salahnya? Tak apa-apa, tapi jangan terlalu mencolok berlebihan. Hari raya pakai gelang besar-besar, sakit hati orang menengok. Banyak orang kumat darah tinggi yang menengok gelang besar tadi. Rupanya dibeli di pasar bawah, imitasi pula. 2 kali kita kena. Yang pertama sakit hati gara-gara gelang orang, yang kedua gelang itu pun palsu pula, besar-besar di pasar bawah. Ibu-ibu kalau masih ada lagi kesempatan untuk bertamu, belilah agak 3 potong dipakai. Ini hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad nanti masih. Ada tetangga yang sombong-sombong itu tunjukkan, pingsan orang sudah. Boleh Pak Ustaz, aku pula
salahnya pakai imitasi. Bagaimana dengan air emas? Cincin saya ini buat dia kuning, kita menyebutnya disepuh air emas, boleh, karena air emas itu bukan emas. Jadi macam mana cara membuktikan dia haram ta'ala? Dibakar. Kalau dibakar keluar dia menggumpal, nanti pergi tunggu tempat tukang cincin tuh, nampak macam orang buat cincin dibakar pakai api itu, nampak dia menggumpal, ini perak, ini emas. Asal ada gumpalan haram. Kalau air emas enggak, karena itu celupan, celup, dicelup ya. Ada tempat mencelup, pasar bawah ada tempat mencelup. Jadi cincin perak bisa dicelup. Jam begitu juga, jam ada itu yang kuning, itu boleh karena bukan emas. Tapi kalau dia kasih tahu ini jam emas 22 karat, 24 lembut dia, biasanya untuk gelang, untuk cincin, untuk jam 22 keras sedikit. Kalau 24 lembut, maka haram, tak boleh.